tanpa hakim keadilan tidak mungkin diberi secara sempurna. Jadi sekali lagi saya ingin supaya menyebut kata hakim, but seseorang yang di dalam kapasitas tertentu dimuliakan oleh rakyat. Nggak ada itu hanya metafor aja bahwa hakim adalah wakil Tuhan, hakim adalah utusan Tuhan atau apa, bukan. Hakim saya rasa masukan dari para narasumber yang terhormat Prof. Mahfud yang sudah duluan izin, Prof. Bakir Manan, Prof. Mukti dan Dr. Rocky Gerung itu sangat bermanfaat. Dan dalam waktu yang masih sedikit waktu ini, mungkin ada catatan dari saya, masukan yang dikendaki dari pengurus daerah IKHI dari Jayapura, Makassar, Medan, dan Bandung. Saya mohon siapa yang mewakili dari ini untuk memberikan pertanyaan atau justru memberi masukan atau pertanyaan pada para narasumber, bukan ke moderator ya. Baru sekali saya jadi moderator, bingung. Silakan pengurus daerah. Oh ya, langsung ya. Oh, Jayapura, pengurus daerah dari IKHI Jayapura. Silakan mungkin mengajukan pertanyaan. Mohon nama dan siapa dari narasumber yang akan memberikan yang akan diajukan pertanyaan itu. Silakan dari pengurus daerah IKHI Jayapura dan perangkat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Moderator. Yang saya hormati Prof. Mahfud MD, Prof. Mukti Fajar Nurdewata, Prof. Bakir Manan, dan Rocky Gerung. Jadi saya langsung aja untuk 4 narasumber tadi. Yang pertama, saya secara pribadi agak pesimis sebenarnya melihat realitas penegakan hukum kita di Indonesia. Agak pesimis, meskipun kita tadi adalah negara hukum. Kenapa pesimis? Saya poin dengan yang Prof. Bagir sampaikan tadi, ada 12 nilai etik. Kalau saya kaitkan nilai etik yang disampaikan Prof. Bagir tadi, terutama yang bertanggung jawab dan jujur itu sangat kontras dengan apa yang kita sebagaimana dikatakan Mokhtar Lubis tahun 77 bahwa ada ciri manusia Indonesia itu paling tidak 3. Pertama, manusia Indonesia selalu munafik, kemudian kedua tidak mau bertanggung jawab, dan karakternya lemah. Kalau dikaitkan dengan topik tadi adalah integritas dan kepercayaan publik. Kalau dengan ciri seperti itu, makanya tadi saya bilang saya sangat agak pesimis mau mencari hakim yang dalam tanda petik tadi berintegrasi itu. Kira-kira bagaimana menurut Prof. Bagir, Prof. Mahfud, dan Prof. Mukti Fajar, apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Karena tadi dari persentasenya saya belum tangkap yang konkret. Bagaimana merekrut atau menjamin hakim yang berintegrasi itu? Kalau yang selama ini kita lakukan, kelihatannya tidak sampai begitu. Itu kira-kira pertanyaan yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Joesner. Ya. Terima kasih. Ini saya teruskan ke Prof. Bakir, Prof. Mufti, karena Prof. Mahfud itu sudah izin untuk meninggalkan diskusi ini. Jadi mohon. Jadi intinya pertanyaannya Pak Prof. Bakir, beliau ini pesimistis sekali kalau melihat
apa yang sudah dijelaskan oleh Prof. Bakir mengenai 12 pedoman etik itu, Prof. Apabila dikaitkan dengan karakter bangsa Indonesia katanya, ya ada 3 katanya, munafik, tidak bertanggung jawab. Bagaimana Prof Bakir bisa menjelaskan ini, Prof? Terima kasih Profesor Rantiarto. Saya barangkali ya 2 minggu yang lalu gitu ya, ada diskusi para cendekiawan gitu ya. Saya dituding begini, Pak Bagir ini kok dari dulu kok optimis saja mengenai keadaan ini gitu ya. Ya, bahwa kita bisalah asal kita mau kita. Saya jawab begini, Bung. Saya jadi guru sudah 60 tahun. Masa guru pesimis gitu ya. Nah, itu jalan pikirannya. Kita meskipun kita katakan bahwa bangsa ini munafik, bangsa ini gitu, tapi saya setuju tadi sambutan atau apa gitu tadi itu yang mengatakan ada pepatah yang mengatakan di tengah-tengah kegelapan yang paling gelap sekalipun pasti ada satu bintang. Itu enggak bisa dibantah itu. Begitu pula di tengah-tengah pesimisme kita, yakinlah bahwa masih ada di negeri ini. Cuma bagaimana kita menemukan sistemnya, bagaimana menemukan orangnya, bagaimana menemukan tempatnya, bahwa bintang yang satu itu bisa kita ketemukan. Dan ini yang harus kita kerjakan gitu ya. Tidak cukup hanya ngeluh, tidak cukup hanya kita ini ngomel-ngomel aja gitu ya. Apa yang harus kita kerjakan? Itu maksud saya tadi, kalau kita sepakat bahwa etika merupakan salah satu cornerstone untuk menjadi hakim yang baik. Sekarang bagaimana kita agar etika itu menjadi tatanan kehidupan di lingkungan hakim paling tidak gitu, apalagi dalam jabatan publik lain-lain itu. Kalau kita menganggap etika itu merupakan salah satu hal yang mesti merupakan satu sumber kekuatan untuk menata hidup yang baik, negara yang baik. Saya tidak sepesimis itu gitu, Hendarto. Saya yakin bahwa persoalan kita, maukah kita bekerja, maukah kita ini untuk menemukan hal-hal seperti itu. Saya di dalam tulisan saya mengenai mungkinkah korupsi diberantas di Indonesia, saya katakan bahwa masih adalah yang baik gitu ya. Cuma kita membutuhkan pemikiran-pemikiran ulang mengenai semua itu, dan itu membutuhkan kerja keras ya. Salah satu omelan saya kepada kelompoknya Pak Rocky, orang kampus, sekarang ke orang kampus kok nggak banyak mikir-mikirkan itu ya. Ya Rocky ya. Maka itu Lampung juga ngeri nggak itu gitu ya. Kira-kira gitu sikap saya, Pak Hendarto. Terima kasih Prof. Dr. Bakir Manan. Mungkin mau ada ditambahkan Prof. Mukti Fajar, karena dari pengurus daerah Jayapura menginginkan masukan juga dari Prof. Mukti mengenai pesimistis penegakan integritas ini. Terima kasih. Baik, saya kira kita nggak boleh pesimistis ya, itu yang harus kita pegang bersama. Kenapa? Karena sikap pesimistis itu justru akan menenggelamkan kita bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, fakta bahwa dengan upaya-upaya kita terus-menerus untuk memperbaiki diri, hasil-hasil survei, tadi Pak Waka mengatakan hasil survei dari KPK, kemudian dari Transparansi Internasional, dari Komisi Yudisial sendiri, menunjukkan ada tren kenaikan indeks integritas hakim. Artinya masyarakat ini walaupun pelan ada tren percaya pada hakim.
Nah, ini fakta, ini data, yang artinya kita harus terus menjaga semangat dan tentunya tadi membuktikan diri. Persoalannya adalah seperti yang dikatakan Bang Rocky tadi, satu nilai setitik bisa merusak susu sebelanga. Jadi ketika kops ini sudah baik, tapi ada 1, 2, 3 kasus, maka kredibilitas atau kepercayaan masyarakat ini akan turun. Oleh karena itu, tadi apa yang disampaikan Prof. Bakir, saya sepakat bahwa hakim tidak hanya bertanggung jawab secara pribadi atas profesi yang disandangnya, tetapi dia harus bertanggung jawab terhadap publik. Bahwa apapun yang dia putuskan, itu akan berdampak pada institusinya, pada hakim-hakim lainnya, pada kepercayaan masyarakat dan seterusnya. Oleh karena itu saya ingin, walaupun tadi saya katakan saya ngomel-ngomel ya, karena memang hari-hari terakhir ini banyak kasus dan kemudian banyak yang lapor ke KAY dan seterusnya. Ini kesempatan saya berbicara pada bapak-bapak, ibu yang mulia para hakim. Tapi tetap saja bahwa saya juga terus mendorong optimisme, makanya di KAY itu ada salah satu fungsi, yaitu pencegahan dan peningkatan kapasitas dan integritas hakim. Di sana itu ada upaya-upaya itu. Kita mengadakan pelatihan, kita mengadakan forum-forum untuk selalu mengingatkan para hakim. Nah, inilah yang kemudian bahwa kita jangan ya lelah boleh, tapi jangan pernah menyerah. Begitu ya, kira-kira begitu bahasanya. Yang kedua, mengenai menjadi hakim yang berintegritas itu susah. Kalau saya melihatnya gampang aja. Tadi Bang Rocky juga sudah bilang kan, kita harus konsisten antara niat dan sikap. Konsistensi ini perlu dijaga. Sejak Anda menjadi hakim atau bahkan ketika ingin menjadi hakim, niat Anda apa? Tentunya menjadi hakim adalah menjadi seorang pengadil. Anda menjadi yang mulia, yang agung. Nah, sikap itulah yang dijaga terus. Niat itulah yang dijaga dengan sikap terus-menerus. Yang susah adalah ketika munculnya godaan-godaan tadi. Kita manusia, kita katakan bahwa nggak ada itu. Itu hanya metafor aja bahwa hakim adalah wakil Tuhan, hakim adalah utusan Tuhan atau apa, bukan, hakim manusia. Yang mana tingkat keimanannya dan keimunannya ini naik turun. Dan godaan pertama itu bisa datang dari lingkungan terkecil kita, keluarga kita. Kita udah bener nih, tapi istri kita misalnya, Pak, tetangga mobilnya ganti, kan? Kepikiran di kantor, ada yang nawarin. Nah, anak, Pak, teman-temannya udah pakai motor Ninja ini itu misalnya begitu. Ini kejadian, Pak, karena kami juga ke bawah turun langsung. Lalu lingkungan tetangga, Bapak boleh percaya boleh tidak, ketika saya, ini Bang Rocky, ketika masuk ke Komisi Yudisial, setahun kemudian tetangga saya, Pak, tetangga saya, orang baik-baik dia, Pak, seorang dokter, dia bertanya, setahun jadi pejabat nambah harta berapa, Prof? Yang ditanya, harta saya nambah berapa? Bukan yang ditanya, saya sudah berbuat apa? Ini, Pak, yang saya katakan kemudian, jangan tanya soal hartanya, tapi tanya tentang apa yang telah saya lakukan. Begitu juga dengan Bapak Ibu sekalian sebagai hakim. Kalau ingin integritas Bapak Ibu terjaga, yang Anda pikirkan bukan berapa banyak harta yang Anda timbun,
tetapi berapa banyak putusan yang adil yang itu menjadi layak untuk menjadi mahkota Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Mufti. Itu jawabannya. Kalau saya sih tidak perlu pesimistis ya. Ya dari pengalaman yang sudah ada juga seperti Amerika Serikat yang paling demokratis saja ya, negara judicial court-nya juga pernah mengalami seperti itu ya. Itu bahkan soal bribery itu suap dianggap like brushing your teeth every day. Itu kan seperti gosok gigi tiap hari itu di sana tuh di Amerika sendiri. Tapi dalam jangka 10 tahun itu Amerika bisa memperbaiki sebagai salah satu terbersih dari sistem judicial court-nya di sana. Apa itu ya penegakan integritas seperti apa tadi udah dijelaskan lah sama para narasumber, para pakar antara lain juga taat kepada perundang-undangan, soal konsistensi terhadap kejujuran, kebaikan, keterpercayaan, reputasi yang baik. Itu sangat salah satu yang menentukan reputasi yang baik. The best reputable itu untuk para hakim itu yang bisa menaikkan ininya. Dan ini sudah beberapa kali kan kita ngelihat ininya. Dan saya yakin Mahkamah Agung dan perangkat hakim di bawahnya ini bisa kembali seperti tahun 2021 ya. Di mana para hakim juga Mahkamah Agung memiliki penilaian integritas yang terbaik di antara lembaga-lembaga penegak hukum yang lain. Saya yakin itu. Ya, terima kasih. Dan mungkin ini ada pertanyaan kita gabungkan aja karena waktunya sudah ini. Jadi dari pengurus daerah Makassar, pengurus daerah Medan dan Bandung mungkin bisa dijadikan satu ini ya. Pertanyaannya, mohon dari panitia. Mana dulu yang ini? Makassar dulu ya. Nanti dijadikan satu aja sekalian. Ya, inti pertanyaannya aja. Kalau ada pertanyaan, kalau memberi masukan silakan. Silakan. Dari Makassar dulu. Pengurus daerah IKI Makassar. Masih mute ya suaranya. Masih mute itu masih hilang. Makassar. Ya silakan dari Makassar. Pengurus daerah IKHI Makassar diwakili oleh siapa? Dan ditujukan kepada siapa? Silakan. Pindah. Ya Medan. Karena tadi suaranya belum muncul pengurus daerah IKI Medan. Silakan Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia para pimpinan Mahkamah Agung dan yang para narasumber. Jalan-jalan di kota Bekasi tak lupa pakai pedati. Selamat ulang tahun IKHI terucap tulus di dalam hati kami. Pertanyaan kami setuju kalau hakim itu berintegritas tinggi dan berintelektual tinggi. Tapi kalau itu jadi pegangan kita, mungkin hakim itu cuma ada 10-20 orang. Kebutuhan terhadap hakim di Indonesia itu kurang lebih 7.000 orang. Kalau kualitas KW1 tadi kita turunkan, mana yang terbaik? Apakah intelektualnya tinggi, lalu berintegritasnya rendah,
atau integritas tinggi, kemudian kualitas intelektualnya rendah, atau dua-duanya kita turunkan. Ini ditujukan pada semua narasumber. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk apa, sudah bisa sambung untuk ini pengurus daerah Makassar? Oh, Bandung. Baik, pengurus daerah IKI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya mewakili teman-teman pengurus daerah 4 lingkungan peradilan di Bandung. Nama Subiarta, Hakim Tinggi PT Bandung, akan mengajukan beberapa hal dan juga usulan. Yang pertama, kami pengurus daerah tetap optimis bahwa kita akan selalu berintegritas, akan selalu belajar, bekerja, karena kami mengikuti doktrin dari Sokrates. Sokrates mengemukakan pikiran hebat membicarakan ide atau gagasan. Pikiran rata-rata membicarakan peristiwa, dan pikiran lemah atau rendah membicarakan orang atau manusia. Saya berkomitmen bahwa kita di Bandung adalah memikirkan gagasan atau ide. Oleh karena itu, pertama, integritas harus kita bangun, profesional harus kita bangun, dan juga berbagai kebaikan sebagaimana Prof. Bagir tadi mengemukakan ada 12 poin dalam rangka mendukung integritas kita. Selanjutnya ada 2 problem yang sangat dirasakan oleh kita, yaitu pertama, rekrutmen Hakim Agung oleh Komisi 3 DPR terasa sangat dan amat politis. Nah, ini idealnya kita semua memikirkan. Kita bicara tentang gagasan. Yang kedua, sesuai dengan PP 94 2012, gaji pokok dan hakim itu sudah 11 tahun tidak naik. Tadi Pak Rocky Gerung mengemukakan gajinya harus dipisah, diatur sendiri supaya integritasnya bagus. Bagaimana dulu Prof. Bagirmanan memperjuangkan kita sebelum tahun 2008 supaya hakim itu tunjangannya besar, dan sekarang sudah kita nikmati. Dan nyambung dengan Prof. Fajar tadi, Prof. Marif Fajar, bahwa kita naik, tren untuk integritas kita baik. Kalau mau lihat bagaimana kultur set dan mindset kita teman-teman di pengurus daerah di Jawa Barat, itu sudah sangat bagus. Hari ini tidak ada yang lambat datangnya masuk di Pengadilan Tinggi Bandung. Di PNPT lain juga pulang cepat juga otomatis nanti insya Allah juga. Saya kira ini saja jadi masalah integritas, kesejahteraan, mindset, kultur set, dan juga berbagai hal bagi kebaikan kita semua. Saya kira demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Makassar, pengurus daerah IKI Makassar, silakan. Gak bisa. Bisa, gimana? Lanjut aja. Ini jadi karena Makassar belum terhubung, ada dari Medan, pengurus daerah IKI Medan, untuk semua narasumber ini. Jadi siapa yang mau lebih dahulu, ini masalah apa, integritas, keraguan dari integritas. Kalau memberikan persyaratan integritas dari hakim, katanya ini mungkin yang terhitung hanya 10 dari sekian ribu hakim ini. Ini bagaimana, apakah yang diutamakan persyaratan-persyaratan itu lebih kepada integritasnya atau kepada intelektualitas dari para hakim itu? Oke, saya selalu menganggap pertanyaan semacam itu pertanyaan negosiasi. Ngapain nego hal yang dua-duanya adalah mulia? Tentu ada soal lokal di mana orang oke dia nggak terlalu pintar tapi jujur gitu, atau sebaliknya tuh. Tapi begitu Anda masuk dalam pertanyaan semacam itu, terbaca bahwa Anda ragu-ragu untuk jadi hakim. Yes, itu aja. Jadi kita bisa tahu tuh keadaan itu.
saya bilang tadi bahwa iya, solusinya kan percepat pemenuhan hak-hak hakim melalui undang-undang Perpu nomor 12 PP itu kan. Selesai problem. Jadi kalau Anda masih tawar-menawar, pemerintah akan bilang dia masih tawar-menawar. Penting integritasnya jangan dulu dah. Karena integritas akan nuntut kita nanti. Hakim dibikin miskin supaya mudah diatur, itu masalahnya. Jadi jangan main-main di dalam wilayah itu tuh. Katakan aja bahwa kami menuntut intelektualitas kami, integritas kami dinaikkan. Basisnya adalah naikkan gaji kami, karena itu hak kami untuk memuliakan keputusan. Dasarnya itu, jangan nego dengan kekuasaan. Bagaimana mungkin yudikatif nego dengan eksekutif? Itu dipermainkan nanti Anda. Itu hilangkan pikiran semacam. Yang kedua, soal optimis atau pesimis. Saya kasih kualifikasi dulu ya. Problemnya bukan optimis atau pesimis. Itu kan sikap moral kita, mau pesimis atau optimis. Bisa dalam 2 detik hakim yang optimis jadi pesimis. Karena tiba-tiba ditelepon oleh atasannya atau sebaliknya. Hakim yang tadi pesimis tiba-tiba optimis. Karena atasannya betul-betul optimis juga tuh. Ini cuma soal 2-3 menit. Tetapi seseorang menjadi pesimis atau optimis karena kalkulasi rasional. Ada orang yang pesimis karena alasan rasional. Ada yang optimis tapi optimismenya irasional. Saya optimis bahwa Indonesia akan terbang, ekonomi segala macam akan maju, makmur segala macam tuh, ekonomi akan tumbuh 20% segala macam. Itu optimis yang irasional. Jadi bagian-bagian itu kita hilangkan. Keraguan-raguan itu jangan diucapkan. Ada pepatah mengatakan, the darkest hours is that before the dawn. Saat paling gelap adalah sebelum fajar tiba tuh. Fajarnya udah ada sekarang nih. Jadi percaya aja bahwa semua sikap kita hari ini, kalau kita maksimalkan, fajarnya lebih cepat tiba. Jadi jangan kasih sinyal optimis atau pesimis, jangan kasih sinyal integritas atau intelektual. Katakan bahwa itu ability. Dan tanpa hakim, negara, tanpa presiden negara masih bisa jalan. Tapi tanpa hakim, keadilan tidak mungkin diberi secara sempurna. Jadi sekali lagi saya ingin supaya menyebut kata hakim, but seseorang yang di dalam kapasitas tertentu dimuliakan oleh rakyat. Terima kasih Dr. Rocky. Mungkin karena waktu juga ya, saya rasa sudah cukup ya Pak ya. Mungkin ada masukan? Ya, kalau soal gaji hakim dan kesejahteraan ya, saya pikir Komisi Yudisial sudah beberapa kali turun ke bawah dan ada tim kami yang memberikan rekomendasi dan ya memang situasinya kemudian dikembalikan pada Mahkamah Agung. Tapi yang kemarin kesehatan sudah Pak ya, yang kesehatan sudah meningkat. Yang mungkin lainnya nanti dibicarakan di internal Mahkamah Agung. Yang kedua soal ya memang benar Bang Rocky bilang 2 hal itu nggak perlu dinegosiasikan kan, suatu yang kebaikan semuanya, mau milih pinter apa mau milih baik gitu kan. Tapi kalau dipaksa harus memilih, saya katakan saya pilih orang baik daripada orang pinter. Kenapa? Karena orang baik itu akan lebih mudah dikasih tahu bahwa Anda belum pinter, Anda perlu belajar. Tapi kalau saya pilih orang pinter yang nggak baik, saya kasih tahu, kamu sudah pinter, tapi kamu kurang baik, kamu harus baik. Dia akan ngeyel dan tidak selalu membantah bahwa dia dengan seluruh argumentasinya dia akan mengatakan bahwa dia orang baik karena dia sudah sangat pintar. Itu persoalannya. Jadi tetapi yang lebih penting dari semuanya adalah kedua-duanya bisa kita bangun bersama. Percaya saja, kedua-duanya bisa kita bangun bersama. Baik tadi apa yang disampaikan Bang Rocky, yang disampaikan Prof. Bagir, Prof. Mahfud, dua-duanya bisa jalan. Ya, ketika kita mempunyai semangat kebersamaan. Ya. Bangsa ini bisa besar ketika percaya pada hukum, hakim, dan pengadilan. Hanya itu yang bisa saya katakan. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Prof. Mukti Fajar.
Saya rasa sudah cukup karena pertanyaan dari pengurus daerah IKI Bandung juga sudah terjawab tuh mengenai PP 94 2012 ya. Ya kalau bisa ada perbaikan-perbaikan terhadap sistem pangkat dari para hakim yang di daerah tuh agak masih rendah dibandingkan pegawai-pegawai itu. Sedangkan masalah rekrutmen saya rasa Komisi Yudisial itu keterkaitan dengan rekrutmen Hakim Agung, calon Hakim Agung. Sudah bisa diinikan dengan DPR kan ya. Jadi saya rasa cukup karena waktu juga sudah berakhir. Saya mengaturkan terima kasih kepada para narasumber, Prof. Mahfud yang sudah lebih dahulu ini, Prof. Dr. Bakir Manan. Terima kasih Prof. Mukti Fajar, terima kasih banyak untuk Dr. Rocky Gerung. Semoga masukan beliau-beliau nih para begawan ilmuwan lah, Daban Begawan ini sangat bermanfaat, bisa dimanfaatkan dari perspektif masing-masing keilmuan beliau-beliau ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKHI Jaya. Ya.